Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Piano Motor Speed. Di sini itu si Satria FU lagi turun mesin ya, Lur. Turun mesin. Kenapa penyebabnya turun mesin? Nih, mesinnya ya. Oh. Ini Satria FU piston 70 turun mesin. Penyebabnya apa ya, Lur? Penyebabnya tadinya sih ini doang awalnya ya. Ini kan waktu itu kan si bloknya dipapas ya. Akhirnya si blok kan turun ke bawah. Ini ke baut ini walaupun udah saya kendorin di antara dua ini ya. Baut penahan mesin kan ini ada dua di bawah juga nih. Satu, ini dua ya bautnya panjang. Udah saya naikin ke atas ternyata tetap gak mau. Dia agak belok ke sini. Akhirnya saya turunin mesin kan. Nah, pas diturun mesin ini saya gedein. Mumpung sekalian dibongkar gitu ya, Lur. Mau saya modif aja sih rangkanya, mau dibikin rangka drag ya. Rangka drag pokoknya mah ya. Mau saya modif dibikin rangka drag. Cuma pasti ini modalnya gede banget ya, Lur. Cuma nanti saya kayaknya sih bikin sendiri gitu ya, modif sendiri lah, maksudnya modif sendiri rangkanya ini ya. Nanti mau beli alat lasnya sama gak tahu ya, ininya nih mau dibuang semua gitu apa gimana, apa nanti ini dipotong ke sini segitiga, kira-kira bagus gak ya, Lur? Kalau jelek ya, kalau jelek beli ya apa gimana ya, Lur? Apa ada kan suka yang udah jadi tuh kesininya kayak pelat, terus kesini batang tinggal dilasin doang kan. Apa ini saya modif, ini dipotong misalkan nih, potong langkungin ke sini. Yang ini misalkan potong langkung ke sini biar si shockbreakernya agak nyondai ke depan gini ya. Biar empuk sih. Soalnya kalau buat sendiri ini shockbreaker Satria FU ini keras ya, Lur. Ini cocoknya kan shockbreaker ini kan harus ada penumpang baru dia empuk gitu. Kalau posisinya kayak gitu karena memang shocknya juga keras sih. Nah, jadi gimana mensiasati supaya masih bisa menggunakan shock ori Satria FU ya, harus dimiringin sih ya. Biar agak ngenyot gitu, biar agak empuk kalau dipakai sendiri. Karena kan ini udah mau dimodif rangka drag kan khusus buat sendiri ya, Lur. Jadi ya khususnya ya buat sendiri, cuman ya nggak tahu nantinya. Cuman ya maksudnya nggak dipakai buat penumpangan sih, ditujukan utamanya mah ya buat sendiri. Tapi ya nanti misalkan pengen berdua apa gimana ya nggak tahu saya. Misalkan buat konten gitu, konten seru lucu-lucuan kan pakai motor drag apa gimana gitu kan ya, Lur. Cuman ini mau dimodif dulu nih. Apa dibuang ini semua slot nanti diganti pakai yang pelat gitu ya? Apa ini dipotong terus ini dipotong ke sini gitu, bagus enggak kalau ini kotak ke sini set set gitu kan, biar shockbreakernya ke sini jadinya nanti kan set gitu. Mas saya juga bingung sih ya mau, soalnya gini, kalau saya ngelas pakai yang pelat kan beli lagi tuh mahal kan. Kalau ini kan dimanfaatin kan murah meriah, cuman ya emang agak susah ngeblacknya ya, Lur. Jadi ini nanti harus dibelek apalah, agak lama juga sih. Cuma alat lasnya juga takutnya sih saya nggak kuat juga ya di listrik 900 kalau buat ngelas panjang. Kalau buat nitik-nitik sih ya kuat ya 900 watt. Tapi ya semoga aja sih kuat sih ya buat ngelas panjang. Karena takutnya sih ngejepret doang ininya KWH-nya ya, Lur. Kalau misalkan dipakai ngelas panjang terus cus ngejerujus itu takutnya ngejepret karena kan nggak kuat ya 900 takutnya kan. Mungkin ya kalau nitik masih kuat gitu. Cuma kalau nitik ya beda ya kekuatannya ya, Lur, sama yang ngejerujus terus. Makanya memang sih listrik tuh kalau buat kebutuhan ngelas tuh memang harus gede sih ya.
Enaknya sih mantapnya itu ya 5.000 watt kali ya kWh nya, jadi nggak ngecepret-cepret. 5.000 watt mah cuman ya bayar listriknya nanti mahal nggak. Nanti sih saya ini mau bikin rangka drag, jadi misalkan kalau udah jadi, kalau ada yang mau bikin ya sok tinggal WA aja ya. Ini nomor WA saya 0852 1055 854. Jadi kalau misalkan ini udah jadi rangka drag, misalkan kalian tertarik pengen bikin juga kayak gitu, kalian bisa WA nomor saya tadi ya, tinggal pesen gitu kan. Kalau udah jadi sih ini juga saya lagi mikir ini, apakah manfaatin yang ada besi itunya apa beli yang besi pelatan gitu kan. Soalnya memang ini udah agak keropos juga sih si rangkanya yang sebelah sininya ya lur, nih itu udah agak keropos. Apa mungkin mending beli aja ya. Ini nanti buat apa gitu kan, buat bikin-bikinan. Kadang kan saya suka eksperimen gitu ya lur, kadang seneng gitu bikin-bikin apa gitu kan ya. Apa mungkin dibikin kayak gitu apa gimana, saya juga nggak tahu sih ya. Soalnya sih ini dananya juga ya lur, kalau beli yang pelatan itu lumayan mahal. Aturan kan misalkan buat saya beli stang jepit kalau beli itu nanti ya anggarannya lebih ya lur. Ini kan nanti direbon lagi itu soknya juga, maksudnya dipotong kayaknya ya. Pengen sih saya kepalanya juga ini yang sebelah sini tuh dipotong gitu. Nah ini untuk mesinnya ya loh. Ini untuk mesinnya ini seharnya 70 ya. Diameter seharnya 70, untuk domnya tinggi jenongnya itu ya, itu kurang lebih 3 mili. Jenong atau domnya ya 3 mili. Nah, dihitung aja kompresinya berapa tuh. Intinya mah kalau diselah itu keras ya lur. Kadang saya mikirnya itu sebenarnya kayak jebol gitu, maksudnya ngejam apa gimana gitu, soalnya keras banget di selahnya lur. Ternyata kalau diselah lagi ya bisa lagi gitu, saking beratnya kompresinya gitu ya lur. Nah, kalau misalkan ada yang ngomong bang, saya misalkan pistonnya yang 74 aja nggak terlalu keras kayak gitu kan, ya dilihat dulu ya lur, dilihat dulu dom atau jenongnya itu berapa mili gitu, dan terus ukuran kubahnya juga ngaruh, karena ini saya kubahnya dikecilin otomatis seher dijenongin, otomatis kan jadi kompresinya tambah padat ya lur. Misalkan kalian pistonnya 74, 76, 78 misalkan kayak gitu ya, tapi sehernya pelat gitu, sehernya pelat, terus si kubahnya dibikin squeeze lagi, digedein squeeze-nya, ya otomatis kompresinya bakal rendah gitu. Jadi diselah ya enteng, wajar walaupun kalian sehernya gede. Karena saya gini ya, pengalaman saya sih ya lur, pengalaman saya pakai seher 70, kalau pelet itu enteng nyelahnya, maksudnya nggak terlalu berat kayak yang ini lur, nggak terlalu berat kayak pakai jenongan 3 mili itu kurang lebih. Jadi ya agak enteng lah dibanding ini kalau diselah itu kayak motor ngejam gitu saking beratnya. Jadi ya itu susah gitu, kadang harus didorong mungkin ya. Kalau didorong langsung nyala karena kan tekanannya gede gitu, pas jalan nekan langsung meledak gitu kan. Jadi jangan disamain ya lur. Nah, dan juga durasi noken as juga berpengaruh, kalau misalkan kalau misalkan kalian udah naik stroke. Kalau pakai stroke standar itu, kalau kita gedein durasi in close-nya itu niup ke sini, niup ke karbu malahan ya. Jadi aturan kan udah disedot nih si BBM sama udara kan dicampur. Nah, pas mau kompresi, kalau durasi in close-nya terlalu lebar gitu ya, jadi lama nutupnya nih, si in close-nya lama, otomatis yang udah saya alami itu di Satria FPU ini, itu anginnya tuh malah ngebalik lagi lur, niup, karena kompresinya kan tinggi ya, jadi niup gitu karena struknya pendek.
Nah, kalau misalkan naik stroke jadi 62 apa jadi 68 70 otomatis kan langkahnya jauh segini ya, Lur. Jadi kalau kita gedein durasi juga dia nggak terlalu neken gitu, tekanannya jauh gitu kan. Jadi durasi kita bisa gedein, misalkan agak ngemposin dikit si kompresinya masih bisa. Tapi kalau misalkan kalian stroke-nya pendek, terus durasi dilebarin, in close-nya lama nutupnya, itu niup begitu karena stroke-nya pendek. Nah, itu yang udah saya alami gitu ya, Lur. Jadi saya ngomong ini berdasarkan pengalaman, jadi bukan kata orang gitu ya. Oke. Nantikan terus video dari perkembangan channel YouTube Giana Motorspeed. Jangan lupa like dan subscribe biar channel saya makin berkembang dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.